Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini, sekalipun tentunya dalam kondisi yang berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam semoga tercurah bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita semua merasa bahwa Ramadan mungkin yang kita jalani tahun ini itu tidak seberkah ataukah tidak sesemarak dengan Ramadan tahun-tahun lalu. Tetapi yang perlu kita harus perhatikan bahwa bagaimanapun kondisi, bagaimanapun cerita Ramadan kita tahun ini, maka semuanya tidak akan bisa mengurangi daripada sejuta keberkahan Ramadan, sejuta kemuliaan Ramadan yang tentunya tidak akan bisa hilang dengan kondisi yang kita hadapi, termasuk kondisi saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita ingin sedikit kembali melihat, kembali mencoba mengkaji dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang tentunya sangat penting untuk kita pelajari bersama. Kita melihat bahwa salah satu kondisi yang kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita adalah kondisi Nabi Yunus alaihissalam. Kondisi Nabi Yunus alaihissalam ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita semua, di mana kemudian beliau ketika diperhadapkan dengan tantangan dakwah yang beliau temui di tengah-tengah kaumnya, maka di akhir-akhir dakwah tersebut itu beliau kemudian meninggalkan kaumnya, yang tentunya Nabi Yunus alaihissalam ini pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi yang tidak senang, kondisi yang kemudian beliau sudah merasa bahwa kaumnya ini tidak bisa lagi mendengar, sehingga beliau tinggalkan kaumnya. Dan di situ kemudian kita diberikan pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ini tentunya sesuatu yang kurang tepat. Dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya, kemudian naik ke kapal, di tengah perjalanan Nabi Yunus alaihissalam harus dilemparkan ke laut lepas karena beberapa hal. Dan ketika beliau dilemparkan ke laut lepas, maka ditelanlah dia Nabi Yunus alaihissalam ini oleh seekor ikan paus yang sangat besar. Dan tentunya ini terjadi bukan karena kehendak Nabi Yunus alaihissalam, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam ingin diberikan pelajaran oleh Allah. Jadi kalau kemudian hari ini kita merasa kita terbatasi dengan banyak hal, kita terbatasi
harus lebih banyak di rumah, ya, dan lain sebagainya, maka itu belum seberapa. Ya, kalau hari ini kita melihat ada lockdown yang kemudian dijadikan sebagai aturan, ya, aturan dalam sebuah negara misalnya, maka lockdown yang kita lihat dan kita rasakan, ya, hari ini, kalaupun kita sudah merasa bahwa ya kita misalnya sangat terbatas untuk beraktivitas, maka itu belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika itu. Nabi Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian di lockdown dalam perut ikan dalam waktu yang lama dan kondisi yang sangat menyakitkan gitu ya, dalam kondisi yang gelap gulita dalam perut ikan, ya, tidak ada apa-apa. Tetapi apakah Nabi Yunus alaihissalam kemudian berkeluh kesah dengan itu semua? Tidak. Apakah Nabi Yunus alaihissalam kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu? Tidak. Apakah Nabi Yunus alaihissalam kemudian menyalahkan kaumnya, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian itu? Tidak. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam kemudian menyadari dirinya bahwa sungguh dia telah melakukan sebuah kezaliman, sebuah kesalahan. Ya, jadi ini seorang nabi. Ya, nabi saja dalam kondisi seperti itu kemudian masih merasa dirinya bahwa dirinya itu melakukan kesalahan, padahal mungkin kalau kita lihat, ya, berapa sih dosa Nabi Yunus alaihissalam, ya, dibanding dengan dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Ya, kita ini bukan nabi, bukan para sahabat, ya, tapi Nabi Yunus alaihissalam kemudian langsung, ya, menyadari dirinya bahwa saya melakukan kesalahan, sehingga Allah berikan kepada saya teguran seperti ini. Ya, dan bisa jadi bagi kita semua apa yang terjadi pada saat ini juga merupakan salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, dan itu diabadikan dalam Al-Quran bahwa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin di surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang berhak disembah. Subhanak, dan maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Dia akui dirinya. Ya, jadi muncul bahwa kita ini orang yang banyak kesalahan, banyak dosa. Jadi dengan musibah seperti itu, bencana seperti itu, kondisi seperti itu, justru menimbulkan, ya, kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini juga yang diharapkan kepada kita semua. Jangan sampai kondisi seperti ini, pandemik seperti ini justru semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin membuat diri kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah, dan kita ini adalah orang yang kemudian tentunya banyak lalai, ya, banyak kesalahan, ya, banyak dosa yang kemudian kita lakukan, sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Ya, mudah-mudahan dengan, ya, kesadaran itu, taubat yang kita lakukan dengan datangnya Ramadan ini semakin membuat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, banyak berbuat kebaikan, amal soleh, bukan hanya amal ibadah untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk, ya, orang lain, ya, kebaikan yang kemudian bisa membuat orang lain juga merasakan kebaikan yang kita lakukan, ya, sehingga inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita lihat setelah Nabi Yunus lakukan itu, apa yang terjadi? Maka Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Ya, ikan itu kemudian memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan yang selamat, ya. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala setelah dia bertaubat dan mengakui dirinya melakukan kesalahan. Dan kita berharap semoga Ramadan ini, ya, membuat juga kita kemudian semakin menyadari diri kita, bertaubat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dalam kondisi sulit yang kita rasakan saat ini. Dan kita coba melihat di dalam surah Hud di ayat 3 bahwa
wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Ya, wa nastaghfiru, dan hendaklah kalian kemudian beristighfar, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan jika kalian melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yumatti'ukum mata'an hasanan, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kalian ila ajalin musamma, sampai waktu yang kemudian Allah tentukan kepada kita. Jadi ini jelas ya, bahwa setelah kita menyadari diri kita, bertobat kepada Allah, menyadari kesalahan-kesalahan kita, kelalaian kita, maka pasti kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam Allah berikan keselamatan, kebaikan setelah dia mengakui dirinya, inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.